Halo, selamat pagi adik-adik semua. Semoga adik-adik semua sehat selalu ya. Hari ini kita kembali mau mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak 17 Januari 2021. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah, alangkah baiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu Alkitab, Kidung Ceria, dan uang persembahan. Tapi kita pun harus mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita siap mengikuti ibadah pada hari ini. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Mari kita buka Kidung Ceria dari nomor 257. Judulnya Ku Nyanyi Senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa Maha Kasih dan Penyayang, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh kembali mengikuti IHMPA secara online dengan penuh sukacita. Ya Tuhan Yesus, kami mohon pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau membaca Mazmur Pujian. Yuk, mari dibuka Alkitabnya yang terambil dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 2-4. Kamona akan membacakannya, tapi adik-adik di rumah tetap memperhatikannya ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan bersama-sama. Yuk, mari dibuka Kidung Cerianya dari nomor 292. Judulnya Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Adik-adik yang terkasih, minggu ini kakak-kakak yang akan bercerita yaitu ada Kak Susan di kelas TK, Kak Linda di kelas kecil, dan Kak Ruben di kelas tanggung. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita
mau mohon bimbingan Roh Kudus dulu ya adik-adik. Yuk mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan cerita yang disampaikan oleh kakak Layan. Kiranya Tuhan memberkati kakak Layan yang bercerita pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kita mau mendengarkan cerita yang diambil dari Alkitab. Ayo kita menyanyikan lagunya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Oke, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan kisah dari Alkitab tentang Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik sudah tahu banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Kali ini ceritanya luar biasa. Ini hal yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyatakan siapa dirinya. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Ya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa dan dia adalah anaknya Allah, anaknya Bapa di surga. Mari kita mendengarkan ceritanya adik-adik. Oh ya, Karsan mau memberitahu bahwa kisahnya diambil dari kitab Yohanes. Pasal yang kedua, ayat 1-11. Ini dia adik-adik. Pesta perkawinan di Kana. Nah, adik-adik siapa sih yang gak suka ikut? Kalau mamanya bilang, oh mau pergi ke acara pernikahan atau perkawinannya tante ini atau om ini, adik-adik seneng nggak ikutnya? Ya, pesta itu pasti suatu hal yang bikin orang senang ya, bergembira ya adik-adik. Semua senang berpesta. Nah, waktu itu ada pernikahan di nama daerahnya di Kana. Di daerah Galilea, Tuhan Yesus juga diundang. Tuhan Yesus dan murid-muridnya ternyata senang juga adik datang ke pernikahan. Adik-adik tahu kan, kalau di pernikahan itu pasti nanti akan disediakan makanan, minuman. Nah adik-adik, waktu itu di sana, di tempat Tuhan Yesus datang itu daerahnya di mana orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tinggal. Mereka punya kebiasaan selalu kasih minum anggur. Nah, anggur itu adalah minuman yang yang sangat mahal adik-adik. Buat orang yang sedang berpesta, jangan cuma dikasih air putih. Pasti sukanya ada minuman yang ada manis-manisnya. Kayak adik-adik pasti sukanya minumnya ada sirup kah, atau Coca-Cola, atau Fanta yang merah, atau jus jeruk. Wah, pokoknya adik-adik pasti akan suka minum sesuatu yang enak di pesta kan adik-adik. Nah, begitu juga nih di pestanya orang Yahudi. Ini Tuhan Yesus datang, ada makanan enak, ada minuman, terus juga ada ibunya Tuhan Yesus datang. Nah, pada waktu pesta itu, pestanya lama adik-adik, sampai lebih dari 1 malam. Malah Tuhan Yesus datang di hari yang ketiga. Pasti tiap hari orangnya harus menyediakan makanan-makanan terus ya. Wah, makanan
makanannya bisa nggak habis-habis. Orangnya pasti harus punya uang yang banyak, adik-adik, untuk bikin pesta. Nah, di pesta itu, ibunya Tuhan Yesus juga diundang dan juga bergembira. Waktu itu, ibunya Tuhan Yesus dengar. Adik-adik lihat nggak itu? Ada namanya tempat simpan air tuh, namanya tempayan, atau kita kalau di Jakarta kita suka sebutnya gentong, simpan-simpan air. Nah, itu waktu ibu Tuhan Yesus dengar, ternyata mereka itu kekurangan air. Bukan air yang air putih maksudnya. Kekurangan air anggur, air minuman yang enak itu, yang mahal itu, ternyata udah habis. Wah, itu nggak bagus. Nanti semua akan jadi bisik-bisik ngomongin yang jelek-jelek. Ih, masa bikin pesta minumannya udah habis. Wah itu orang-orang yang punya pestanya pasti akan malu. Waduh, Tuhan Yesus, mamanya Tuhan Yesus sangat-sangat memperhatikan, sangat peduli. Aduh, kasihan kalau sampai yang punya pesta itu malu. Gimana ya? Mamanya Tuhan Yesus tahu bahwa Yesus, anaknya itu bukan sekedar anak yang biasa, karena Tuhan Bapa di surga sendiri yang memberitahukan kepada Ibu Maria bahwa ini adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan. Pasti dia bisa bikin sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Oh, Tuhan pasti hebat, pikirnya ibu Tuhan Yesus begitu, adik-adik. Lalu ibunya Tuhan Yesus panggil Tuhan Yesus, kasih tahu, bisikin, mereka sudah kehabisan anggur. Kasihan, katanya ibu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada ibunya, Ibu, apa yang mau kamu, yang kamu mau aku lakukan? Tetapi sebenarnya waktuku belum tiba. Maksudnya Tuhan Yesus itu belum waktunya membuat sesuatu yang luar biasa. Ada waktunya nanti, kata Tuhan Yesus kayak gitu. Tetapi ibunya Tuhan Yesus itu sangat-sangat percaya bahwa Tuhan itu luar biasa dan dia selalu mengandalkan Tuhan. Pokoknya dia percaya apapun kesulitannya, mamanya Tuhan Yesus ini percaya karena dia udah melihat banyak hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan sama mamanya Tuhan Yesus. Jadi mamanya Tuhan Yesus bilang sama pelayan-pelayan yang itu yang suka anterin minum-minum, karena mereka yang tahu minumannya udah habis, dikit lagi habis. Kata mamanya Tuhan Yesus begini, dengan manisnya dia bilang, nanti kamu dengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya, yang dikatakan Yesus, apa yang dia bilang, kamu lakukan saja. Begitu. Mamanya Tuhan Yesus kasih tahu sama pelayan-pelayan. Oh, pelayan-pelayannya dengar, terus dia ikutin aja. Karena dia juga nggak tahu harus bikin apa kalau minumannya habis. Jadi dia cuma turut aja, nurut perintahnya apa. Ya itu, tempayan-tempayannya itu adik-adik sebenarnya adalah buat air cuci pembasuhan. Jadi orang Yahudi itu punya kebiasaan untuk masuk ke dalam rumah, kakinya harus dicuci, dibasuh. Nah, air-air ini adalah air untuk membasuh kaki. Tempayan-tempayan ini untuk membasuh kaki, tetapi Tuhan Yesus lihat ada 6 tempayan, terus dia bilang kepada pekerja-pekerja itu, kepada bapak-bapak yang melayani, yang bawa-bawa air minum, dia bilang, Tuhan Yesus bilang,
isilah tempayan-tempayan itu semua dengan air sampai penuh. Dengan apa adik-adik? Dengan air. Kayak air, maksudnya air putih adik-adik, air yang bening. Nah, Tuhan Yesus cuma bilang begitu, isilah tempayan-tempayan itu dengan air doang. Habis itu, ciduklah, udah diisi, tempayannya penuh, ciduklah, dan sajikanlah air itu kepada pemimpin pesta. Adik-adik, airnya udah ditumpahin nih ke dalam tempayan. Terus mereka nurut. Kata Tuhan Yesus suruh diciduk. Diciduk pakai yang kayak sendok itu, tapi yang besar. Yang buat kayak sendok sup. Nah, dipindahin ke dalam buli-buli yang kecil. Bapak-bapak itu yang dengerin perintah Tuhan Yesus, mereka kaget. Tapi mereka nggak teriak-teriak. Mereka kaget karena pada waktu mereka masukkan ke dalam kendi yang lebih kecil, itu bukan air lagi. Itu adalah minuman anggur yang sudah kehabisan. Lalu mereka menurut. Bapak itu heran. Dan wow, luar biasa. Ini bukan air putih yang tadi kita masukin, ini anggur. Lalu Bapak itu menyajikan, memberikan anggur itu, minuman itu kepada pemimpin pesta ini nih adik-adik. Dan pemimpin pesta ini minum. Wah, pemimpin pesta ini kaget adik-adik. Apa dia bilang? Dia bilang gini, biasanya orang selalu kasih minuman anggur itu yang enak-enak itu di awal-awal, di hari-hari pertama, di awal. Tetapi ternyata kalian yang punya pesta hebat ya, sampai sekarang kalian simpan anggur yang sangat baik. Wah, adik-adik, sebenarnya itu benar nggak disimpan. Tapi yang tahu bahwa itu anggur dari mana, itu cuma si pelayan-pelayan. Tuhan Yesus belum waktunya menyatakan diri, tapi di hari itu Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat. Kita sebutnya suatu mujizat adik-adik. Miracle. Mujizat yang tidak mungkin tetapi luar biasa terjadi oleh karena mujizat Tuhan. Karena Tuhan melakukan sesuatu hal yang luar biasa yang tidak bisa kita lakukan, tapi cuma Tuhan yang bisa lakukan. Disebut mujizat. Tuhan Yesus merubah air jadi anggur di pesta pernikahan di Kana itu. Itulah mujizat yang Tuhan lakukan yang pertama. Sesudah itu adik-adik terus dengarkan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berdiri, bisa berjalan, orang buta matanya dibuka lagi jadi bisa melihat. Itu semua disebut mujizat. Nah, adik-adik, kita mau terus belajar dan kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat dan kita boleh selalu percaya dan harus selalu percaya dan selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Susan mau kasih tugas. Tugasnya adik-adik siapkan sebuah kertas yang gelap seperti ini ya. Lalu siapkan kertas putih, digambar berbentuk tempayan adik-adik. Habis itu ada di kertas putih juga adik-adik menggambar seperti bentuk air. Lalu digunting bentuk tempayan dan bentuk air itu ditempel ya adik-adik. Habis itu yang bagian terakhir tempayannya boleh dikasih warna. Adalah air di dalamnya seperti warna anggur. Minuman anggur boleh warna ungu, boleh warna merah gelap. Nah, jadi seperti mujizat yang Tuhan bikin, air berubah menjadi anggur.
minta tolong mamanya tulis di kertasnya. Mujizat Tuhan Yesus pertama, air menjadi anggur. Oh haleluya, luar biasa Tuhan kita. Adik-adik, Kasusan percaya adik-adik semua sekalipun masih kecil diberkati karena mendengar berita tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Adik-adik yang terkasih, baru saja kita selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, walaupun kita ibadah secara online, tapi adik-adik tetap bisa memberikan persembahan dengan adik-adik menitipkan uang persembahan kepada mama papa, oma opa, atau om tante yang akan nantinya ditransfer ke rekening gereja. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Untuk itu, mari kita kembali memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 7 yang judulnya Tahukah Kamu Jumlah Bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami baru saja memberikan persembahan. Kiranya Engkau mau menerima dan memberkati persembahan kami, serta ajarkanlah kami ya Tuhan untuk tetap terus mau memberikan yang terbaik untuk-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segala aktivitas kami dalam 1 minggu ke depan. Adik-adik layan yang harus tetap sekolah online, mama, papa, dan kakak-kakak layan yang harus bekerja dari rumah atau bekerja dari kantor. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.